Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Maulidia, NIM 11907012 dari Perbankan Syariah 5D. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang riba dan dampak riba. Pengertian riba. Riba merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai aziyadah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Menurut tafsir At-Tabari, pengertian riba merujuk pada tradisi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun riba dalam transaksi jual beli bisa terjadi saat ada penjadwalan kembali utang pembelian yang disertai dengan penetapan harga tambahan yang melebihi harga yang disepakati. 1. Riba qard. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Riba ini adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang atau yang biasa disebut muqtarid. 2. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba ini muncul atau terjadi karena terdapat pembayaran hutang yang melebihi dari hutang pokoknya, yang menyebabkan karena orang yang meminjam tidak sanggup membayar hutang yang harus dilunasi setelah jatuh tempo. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Andre Hubaibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Yuni Maulidia, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl ini merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Pengertian riba fadl oleh beberapa ulama yaitu Hanafiyah memberikan definisi fadl sebagai berikut. Riba fadl adalah tambahan dalam akad jual beli atau dalam kurung tukar menukar yang menggunakan ukuran syarak yaitu literan atau timbangan yang jenis barangnya sama. Syafi'iyah memberikan definisi riba sebagai berikut. Riba fadl yaitu adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan termasuk di dalamnya riba qard. Yang selanjutnya riba nasi'ah. Riba nasi'ah diambil dari kata nasa'ah yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa riba an-nasi'ah itu sama atau identik dengan bunga pinjaman. Riba semacam ini disebut dengan riba Al-Quran. Riba yang disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran maksudnya, atau riba ad-duyun yang artinya riba atas pinjaman. Yang selanjutnya yakni permasalahan riba. Diterima atau tidak diterimanya bunga sebagai riba berhubungan erat dengan masalah emosi keagamaan masyarakat. Setiap membicarakan bunga sebagai riba akan melibatkan keyakinan masyarakat terhadap kedudukan bunga sebagai riba. Keyakinan yang menjadikan justifikasi bagi beberapa pihak untuk menerima atau menolak bunga sebagai riba atau tidak. Karenanya, bicara keberadaan bunga sebagai riba
Kadangkala oleh sementara pihak akan menyinggung keyakinan pihak lain yang menganggap bunga bukan riba, dan ini akan menimbulkan sikap emosional dalam memposisikan keberadaan pelarangan riba. Hal ini yang menyebabkan sukarnya menjelaskan mengapa riba itu dilarang. Yang selanjutnya, dampak riba. Dampak riba ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja, saling menolong dengan sesama manusia dengan mengenakan tambahan kepada peminjam atau tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Yang kedua, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas dengan membungakan uang. Kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.